Perkenalkan, nama saya Frans Togis Tanggang, kelas 11 MIA 1. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan analisis penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi. Alat ekskresi. 1. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang berperan sebagai alat pernapasan. Tidak hanya itu, paru-paru juga berperan sebagai alat ekskresi dengan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kedua zat ini harus dikeluarkan supaya tidak mengganggu fungsi tubuh. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan di bagian bawah menempel pada diafragma. Paru-paru masuk dalam sistem ekskresi karena udara pernapasan yang dikeluarkan melalui paru-paru mengandung karbon dioksida dan air yang dihasilkan dari kegiatan sel. Yang kedua, hati. Hati merupakan kelenjar terbesar pada manusia. Warna dari hati adalah merah tua, sementara pada orang dewasa beratnya sekitar 2 kg. Hati dapat digolongkan sebagai alat sekresi dan ekskresi. Hati disebut sebagai alat sekresi karena hati menghasilkan empedu. Hati juga disebut sebagai alat ekskresi karena empedu yang dikeluarkan dari dalam tubuh mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah. Sel darah merah tersebut rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Di dalam hati, sel-sel darah merah akan dipecah menjadi hemin dan globin. Hemin akan diubah menjadi zat empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Zat empedu inilah yang memberi warna fases dan urin menjadi kuning. Yang ketiga, kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan yang terdapat di dalam permukaan tubuh. Pada kulit terdapat kelenjar keringat yang mengekskresi zat-zat sisa. Zat-zat sisa tersebut dikeluarkan menjadi pori-pori kulit melalui pori-pori kulit yang disebut dengan keringat. Keringat tersusun dari air dan garam mineral. Kandungan garam mineral tersebut terutama garam dapur atau NaCl yang merupakan hasil metabolisme protein. Kulit memiliki banyak fungsi karena di dalamnya terdapat berbagai jaringan. Gangguan penyakit pada sistem ekskresi paru-paru. 1. Pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanah sehingga menyebabkan penderitanya lebih sulit bernapas. Penyebab pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh berbagai mikroorganisme. Beberapa di antaranya adalah bakteri, S. pneumonia, H. influenza, S. aureus, P. aeruginosa, M. tuberkulosis, M. kansasi, dan sebagainya. Jamur atau P. carini, C. neoformans, H. capsulutum, C. immitis, S. fumigatus, dan sebagainya. Protozoa serta virus atau CMV dan herpes simplex. Selain itu, ada beberapa penyebab langsung yang juga dapat memicu pneumonia seperti kebiasaan merokok, jantung kronis, diabetes mellitus, kelemahan struktur organ pernapasan, penurunan tingkat kesadaran. Pencegahan pneumonia. Pneumonia dicegah dengan beberapa cara, diantaranya menjalani vaksinasi. Yang kedua, memperkuat daya tahan tubuh, misalnya dengan mencukupi asupan nutrisi. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri, misalnya rajin cuci tangan dan tidak menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Yang keenam, menjaga jarak dengan orang yang
sedang sakit batuk atau pilek. Pengobatan pneumonia. Yang pertama, 1. Terapi kapsul. Terapi ini dilakukan dengan cara pemberian obat antibiotik atau obat anti jamur. Yang kedua, terapi suportif umum. Yang ketiga, terapi inhalasi. Yang keempat, fisioterapi dada. Meningkatkan daya tahan tubuh sangat penting untuk menghindarkan diri dari pneumonia. Karena itu jagalah kebersihan diri dengan menerapkan hal-hal berikut dalam keseharian. 1. Rajin cuci tangan. 2. Mengenakan masker ketika pergi ke tempat umum. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, minum air yang cukup. Yang keenam, mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran. Yang kedua, penyakit asma. Asma adalah suatu penyakit kronis pada saluran pernapasan yang membuat penderitanya sulit bernapas. Penyakit asma mengganggu saluran napas yang menyebabkan otot saluran napas berkontraksi, menyempit dan menjadi meradang atau memperoleh silinder. Penyebab asma. 1. Genetika atau keturunan. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, alergi. Yang keempat, merokok. Yang kelima, faktor lingkungan. Yang keenam, obesitas. Yang ketujuh, stres. Pencegahan asma. 1. Menghindari pemicu. Hindari bahan kimia atau produk beraroma kuat yang menyebabkan masalah pernapasan di masa lalu. Yang kedua, mengurangi paparan alergen. Jika Anda tidak mengidentifikasi alergen seperti debu atau jamur yang memicu serangan asma, hindarilah sebaik mungkin. Yang ketiga, mendapatkan suntikan alergi. Imunoterapi alergen adalah jenis perawatan yang dapat membantu mengubah sistem kekebalan tubuh. Dengan suntikan rutin, tubuh Anda mungkin menjadi kurang sensitif terhadap pemicu yang Anda temui. Yang keempat, minum obat sesuai resep hanya karena penyakit pernapasan ini tampak membaik. Jangan mengubah konsumsi obat. Pengobatan asma. Berikut adalah cara mengobati asma yang bisa dilakukan diantaranya. 1. Obat asma. Yang kedua, inhaler. Yang ketiga, nebulizer untuk asma. Yang keempat, mengendalikan pemicu. 3. Penyakit pleuritis. Pleuritis adalah peradangan yang terjadi pada pleura. Pleura merupakan dua lapis jaringan tipis yang menyelimuti bagian dalam rongga, dada, serta paru-paru. Penyebab pleuritis. 1. Infeksi virus seperti flu. Yang kedua, infeksi bakteri seperti pneumonia dan tuberkulosis. Yang ketiga, infeksi jamur. Yang keempat, penyakit autoimun seperti reumatoid arthritis dan lupus. Yang kelima, obat-obatan tertentu. Yang keenam, kanker paru-paru di dekat permukaan pleura. Pencegahan pleuritis. Cara mencegah pleuritis yang bisa Anda lakukan adalah menjalani pengobatan secepatnya ketika mengalami infeksi saluran pernapasan atau penyakit lain yang dapat menyebabkan terjadinya radang selaput dada. Pengobatan pleuritis. Cara mengobati pleuritis umumnya tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan seberapa lama pasien sudah mengalaminya. Beberapa metode penanganan pleuritis meliputi obat-obatan. Pilihan obat pleuritis yang biasa diberikan oleh dokter adalah sebagai berikut. 1. Antibiotik. Apabila penyebab pleuritis adalah infeksi bakteri, jenis antibiotik yang diberikan akan ditentukan oleh dokter berdasarkan kuman pemicunya. Yang kedua, obat untuk mengurangi gejala pleuritis seperti aspirin dan ibuprofen. Yang ketiga, obat batuk seperti kodein. Yang keempat, obat pengencer dahak. Yang kelima,
obat inhaler yang mengandung bronchodilator. Yang keempat, penyakit TBC. TBC yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama atau lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Penyebab tuberkulosis adalah bakteri yang menyebar di udara melalui semburan air liur dari batuk atau bersin pengidap TB. Nama bakteri TB adalah Mycobacterium tuberculosis. Berikut ini beberapa kelompok orang yang memiliki risiko lebih tinggi tertular TBC. 1. Orang yang sistem kekebalan tubuhnya menurun, contohnya pengidap diabetes, orang yang menjalani rangkaian kemoterapi, atau pengidap HIV atau AIDS. Yang kedua, orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Yang ketiga, pecandu narkoba. Yang keempat, para perokok. Yang kelima, para petugas medis yang sering berhubungan dengan pengidap TB. Pencegahan tuberkulosis. TBC dapat dicegah dengan pemberian vaksin yang disarankan dilakukan sebelum bayi berusia 2 bulan. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara: 1. Mengenakan masker saat berada di tempat ramai. Yang kedua, tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Yang kelima, tidak membuang dahak dan meludah sembarangan. Pengobatan tuberkulosis. Penegakan diagnosa TBC hanya bisa dilakukan dokter setelah melakukan tes pada pasien, misal tes dahak, darah, dan CT scan. Obat TBC yang biasa diberikan adalah: pertama, isoniazid. Yang kedua, rifampin. Yang ketiga, etambutol. Yang keempat, pyrazinamide. Minum obat sesuai resep dokter wajib dilakukan semua pasien TBC yang belum dinyatakan sembuh. Pasien TBC biasanya wajib minum obat tanpa putus selama 6-9 bulan. Namun jenis dan lamanya pengobatan bergantung pada umur, kondisi kesehatan secara umum, kemungkinan mengalami resistensi, dan serangan infeksi di tubuh. Gangguan penyakit pada sistem ekskresi hati. Yang pertama, kolestasis. Kolestasis adalah kondisi ketika aliran empedu dari hati terhambat atau berkurang. Empedu sendiri adalah cairan yang diproduksi hati untuk membentuk proses pencernaan makanan, terutama yang mengandung lemak. Penyebab kolestasis. Penyebab yang berasal dari dalam organ hati meliputi: 1. Penyakit. Yang pertama, virus hepatitis. Kedua, penyakit hati terkait alkohol. Yang ketiga, peradangan saluran empedu. Yang keempat, kanker yang sampai ke hati. Yang kelima, infeksi bakteri. Keenam, kelainan genetika tertentu seperti penyakit anemia Salzburg. Yang berikutnya, limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin. Yang berikutnya, penyakit autoimun tertentu. Yang berikutnya, penyakit radang usus seperti penyakit Crohn. Yang berikutnya, fibrosis kistik. Yang kedua, obat-obatan. 1. Antibiotik. 2. Anti jamur. Yang ketiga, antipsikotik atau antidepresan. Yang berikutnya, antiinflamasi. Yang berikutnya, antitiroid. Yang berikutnya, obat kontrasepsi oral. Yang berikutnya, obat yang menekan sistem kekebalan. Selain itu, Anda juga bisa mengalami kondisi ini jika dapat
mendapatkan nutrisi parenteral, suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Penyebab yang berasal dari luar organ hati meliputi 1. Masalah saluran empedu. Batu empedu, kista, atau tumor dapat menyumbat aliran empedu. Selain itu, jika Anda memiliki sirosis biliar primer, hal itu juga bisa menyebabkan saluran empedu menjadi rusak. Bahkan bayi yang baru lahir juga bisa mengalami penyumbatan di saluran empedu atau atresia biliar. Yang kedua, pankreatitis, radang pankreas yang dapat memperlambat aliran empedu. Pencegahan kolestasis. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi ini, antara lain: 1. Mendapatkan vaksin hepatitis A atau B. 2. Hindari minum beralkohol. Yang ketiga, hindari penggunaan obat intravena rekreasional. Pengobatan kolestasis. Pada dasarnya, perawatan tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Jika kondisi disebabkan oleh infeksi, maka harus mengatasinya infeksinya. Jika disebabkan oleh obat, mungkin harus beralih menggunakan obat lain. Jika ada sesuatu yang menghalangi saluran empedu, dokter mungkin mengangkatnya dengan atau tanpa operasi. Anda mungkin juga perlu: 1. Berhenti minum alkohol. 2. Konsumsi kalsium, vitamin D, dan vitamin K. Yang ketiga, minum obat yang menurunkan bilirubin. Yang keempat, mengubah pola makan. Yang kedua, penyakit sirosis. Sirosis merupakan kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan hati yang sulit diobati dan memicu kegagalan hati. Kebiasaan minum minuman beralkohol dan infeksi virus hepatitis merupakan penyebab paling umum sirosis. Penyebab sirosis. Sirosis terjadi akibat kerusakan hati jangka panjang yang dapat dipicu oleh beberapa faktor berikut. 1. Infeksi virus hepatitis B dan hepatitis C. Yang kedua, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Yang ketiga, berat badan berlebihan. Pencegahan sirosis. Pencegahan terhadap sirosis hati dapat diupayakan dengan pola hidup sehat, seperti 1. Membatasi atau menghindari konsumsi alkohol. Yang kedua, jaga diri dan infeksi virus hepatitis dengan menghindari seks bebas, penggunaan jarum suntik sembarangan, dan melakukan vaksin hepatitis. Yang ketiga, jaga berat badan ideal dengan melakukan diet sehat dan olahraga rutin. Pengobatan sirosis. Hingga kini tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan sirosis hati. Pengobatan yang dilakukan dengan bertujuan untuk memperlambat proses penyakit dan mengendalikan gejala serta komplikasi. Obat antivirus digunakan untuk menyembuhkan infeksi hepatitis. Diet rendah garam atau obat diuretik juga dapat membantu mengurangi edema dan asites. Obat darah tinggi bisa diberikan untuk mengurangi tekanan darah pada vena portal, sedangkan obat beta blocker digunakan untuk mengurangi risiko perdarahan seperti pada varises esophagus. Perubahan gaya hidup juga sangat penting, seperti menghentikan konsumsi alkohol dan menurunkan berat badan jika berat badan pasien berlebih. Ketika organ hati sudah gagal, satu-satunya penanganan yang dapat dilakukan adalah transplantasi hati. Yang ketiga, hepatitis A. Hepatitis A
adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Infeksi yang akan menggunakan kerja organ hati ini dapat menular dengan mudah melalui makan atau minum yang terkontaminasi virus. Penyebab hepatitis A. Penyebab penyakit ini adalah virus hepatitis A. Virus ini dapat menyebar dengan mudah melalui konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi tinja penderita hepatitis A. Hepatitis A tergolong dalam hepatitis akut. Artinya penyakit ini umumnya akan sembuh dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Pencegahan hepatitis A. Hepatitis A dapat dicegah dengan beberapa cara, antara lain melakukan vaksinasi hepatitis A. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, menghindari konsumsi makanan mentah atau setengah matang. Pengobatan hepatitis A. Hepatitis A akan sembuh dengan sendirinya karena sistem kekebalan tubuh penderita dapat membasmi virus tersebut. Pengobatan yang diberikan hanya untuk meringankan gejala yang dialami penderitanya sambil menunggu penyakit sembuh. Selain itu, penting bagi penderita untuk menjaga kebersihan untuk mencegah penularan ke orang lain. Penderita yang sembuh akan memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit ini. Yang keempat, kanker hati. Kanker hati adalah suatu tumor ganas yang bermula dari organ hati. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel di dalam hati bermutasi dan membentuk tumor. Terdapat 2 jenis kanker hati, yaitu kanker yang berasal dari sel hati atau hepatoma. Yang kedua, kanker yang berasal dari organ yang menjalar ke hati atau metastasis. Penyebab kanker hati. Penyebabnya adalah mutasi atau perubahan sel-sel pada organ hati yang berakibat tidak terkendalinya pertumbuhan sel sehingga membentuk tumor. Kendati demikian, penyebab dari mutasi sel tersebut belum diketahui secara pasti. Pencegahan kanker hati. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kanker hati antara lain: 1. Melakukan hubungan intim yang aman. Yang kedua, mendapatkan vaksin hepatitis B. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri saat terpapar bahan kimia. Berikutnya, mengurangi konsumsi alkohol. Berikutnya, menjaga berat badan tetap ideal. Berikutnya, menjauhi nafza, terutama dalam bentuk suntik. Pengobatan kanker hati. Beberapa perubahan gaya hidup atau pasien kanker dan pengobatan di rumah yang bisa membantu Anda untuk mengatasi penyakit kanker hati adalah: 1. Rutin cek kesehatan ke dokter untuk memonitor proses dan gejala kanker ini dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Yang kedua, minum obat sesuai dengan perintah dokter. Jangan menunda, menambahkan, atau mengurangi pengobatan yang diberikan dokter kepada Anda. Yang ketiga, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang penyakit ini supaya dapat membuat keputusan pengobatan yang tepat. Yang keempat, hindari mengonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, berhenti merokok. Yang keenam, memperhatikan asupan makan dengan mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan bergizi tinggi. Yang terakhir, rajin olahraga. Gangguan penyakit pada sistem ekskresi kulit. Yang pertama, kulit kusam. Kulit kusam adalah suatu kondisi kulit yang ditandai dengan kurang bercahaya sehingga tampak lebih lelah dan tidak bersemangat. Penyebab kulit kusam: 1. Sel kulit mati. Yang kedua, tak lembab. Yang ketiga, polusi dan sinar ultraviolet. Pengobatan kulit kusam. Yang pertama, sel kulit mati. Yang kedua, tidak lembab. Yang ketiga, polusi sinar ultraviolet. Yang kedua, penyebab jerawat.
Jerawat adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak berlebihan. Jerawat terjadi ketika folikel rambut dan tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Hal tersebut menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang terkadang berisi nanah di atas kulit. Gangguan kulit ini dapat terjadi di bagian tubuh dengan kelenjar minyak terbanyak, yaitu di wajah, leher, bagian atas dada, dan punggung. Penyebab jerawat. Beberapa kondisi penyebab jerawat antara lain: 1. Produksi sebum berlebihan, yaitu zat yang diproduksi oleh kelenjar minyak untuk mencegah kulit kering. Yang kedua, sumbatan pada folikel rambut atau campuran sel kulit mati dan sebum. Yang ketiga, bakteri jenis Propionibacterium adnex yang berkembang, menyumbat folikel rambut, serta menyebabkan peradangan. Yang keempat, faktor genetik atau keturunan. Yang kelima, folikel yang tersumbat bisa membengkak dan membentuk komedo putih atau komedo hitam bila terpapar dengan dunia luar. Yang keenam, hormon. Yang ketujuh, penggunaan kosmetik yang tidak selalu dapat ditoleransi oleh kulit setiap orang. Yang ke-8, stres yang dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang, termasuk dalam pola makan yang dapat memicu. Pencegahan jerawat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah jerawat antara lain: membersihkan rias wajah sebelum tidur. Yang kedua, mencuci muka 2 kali sehari dengan pembersih wajah bebas minyak. Yang ketiga, mengelola stres dengan baik. Yang keempat, menghindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat. Yang kelima, menghindari produk kosmetik yang mengandung minyak. Yang keenam, menjaga kebersihan tubuh dan selalu mandi setelah beraktivitas. Pengobatan jerawat. Beberapa langkah pengobatan untuk mengatasi jerawat antara lain: 1. Mengurangi produksi minyak. Yang kedua, melawan infeksi bakteri. Yang ketiga, mempercepat pergantian sel kulit dan mengurangi peradangan. Yang keempat, menghindari memencet dan memegang jerawat. Yang kelima, menghindari menggosok wajah dengan menggunakan kain atau sarung tangan dengan permukaan kasar. Yang keenam, menjaga kebersihan tubuh dengan segera mandi setelah beraktivitas. Yang ketujuh, menjaga kebersihan wajah dengan membersihkan wajah 2 kali sehari. Yang kedua, kanker kulit. Kanker kulit adalah jenis kanker yang tumbuh di jaringan kulit di jaringan kulit. Kondisi ini ditandai dengan perubahan pada kulit, seperti munculnya benjolan, bercak, dan tahi lalat dengan bentuk dan ukuran yang tidak normal. Penyebab kanker kulit. Kanker kulit disebabkan oleh perubahan atau mutasi genetik pada sel kulit. Penyebab perubahan itu sendiri belum diketahui secara pasti, namun diduga akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Sinar ultraviolet dari matahari dapat merusak kulit dan memicu pertumbuhan yang tidak normal pada sel kulit. Kondisi ini berpotensi berkembangnya menjadi kanker. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena kanker kulit, yaitu 1. Faktor internal, yaitu 1. Riwayat kanker kulit. Yang kedua, kulit putih. Yang ketiga, tahi lalat. Yang keempat, sistem kekebalan tubuh rendah. Yang kelima, solar keratosis. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu paparan sinar matahari. Yang kedua, paparan radiasi. Yang ketiga, paparan bahan kimia.
Pencegahan kanker kulit. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: hindari sinar matahari pada siang hari. Yang kedua, gunakan tabir surya secara rutin. Yang ketiga, gunakan pakaian yang menutupi tubuh. Yang keempat, gunakan pula topi dan kacamata hitam saat keluar rumah. Yang kelima, hindari penggunaan tanning bed. Yang keenam, hati-hati saat menggunakan obat yang menyebabkan efek samping pada kulit seperti antibiotik. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan kulit secara rutin dan segera konsultasikan kepada dokter. Pengobatan kanker kulit. Ada beberapa jenis pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Krim untuk kanker kulit. Yang kedua, krioterapi. Yang ketiga, operasi. Yang keempat, kuretase. Yang kelima, radioterapi. Yang keenam, kemoterapi. Yang ketujuh, terapi biologis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan pengucapan atau kesalahan mengetik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.